Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dalam acara Talkshow JJL dan tentunya masih bersama dengan Jose Coalinge. Dan kali ini bintang spesial yang hadir menemani JJL tak kalah hebatnya dengan bintang-bintang yang sebelumnya. Siapa dia? Penasaran kan tentunya. Yang pasti mereka adalah dua orang aktor dan sekaligus menjadi sutradara di banyak sekali film-film atau sinetron. Siapa dia? Mohan Mehra dan Sukarya. Tepuk tangan dong. Ayo. Mana tepuk tangannya dong? Oke. Pertama dulu ya sahabat JCL, supaya tidak saling tumpang tindih di antara keduanya, saya akan memberikan pertanyaan kepada abang kita, Bang Mohan Mehra. Gitu. Apa kabar Bang Mohan? Ya, baik sekali. Apa kabar juga? Semua pasti sehat ya. Semua pasti pengennya sehat. Pastinya, apalagi sehat, dalam keadaan. Apalagi pandemi ini, satu sehat, kedua banyak duit. Banyak duit, isi dompet. Isi dompet. Makanya jangan berhenti berkarya. Dalam keadaan pandemi seperti ini kita tetap berkarya. Ya. Jangan sampai kita mati dalam karya. Ya. Dalam karya. Tetap hidup, semangat, sehat, dan happy. Happy. Iya, betul sekali. Bisa aja nih Bang Jos, Bang ini hebat nih. Bang Mohan juga belajar nih, sutradara. Bang Mohan. Yeah. Sejak kapan sih mulainya seorang Mohan Mehra aktif di dunia acting, terus tiba-tiba di sutradara, bisa menceritakannya? Iya, kalau dibilang sih ya baru ya, belum lama. Oh, 7 tahun yang lalu? Iya, saya tahun 76 saya udah di panggung. Tuh kan? Hati-hati ya sahabat JCL. Nih aduh, ya terus gimana Bang? Tahun 76 itu saya sudah mulai, saya berangkat dari teater ya. Teater dulu. Teaternya apa namanya Bang? Banyak sih ya. Terutama yang saya berkesan sekali di Senen itu, di Planet Senen itu di belakang Jakarta Pusat. Waduh. Itu satu liting kan saya dengan Kusmo Priyono. Wah, si Raja Dongeng itu. Raja Dongeng. Itu satu liting saya dengan mereka, dan saya juga sempat ngajar di Gunung Mekar, Pos Kota Minggu juga di sana, dan kebetulan saya juga pernah jadi ketuanya juga. Pernah jadi ketuanya juga. Untuk masih tahun 1976. Itu udah 83. Oh, udah 83. Tapi waktu 76 itu saya masih jadi sebagai player ya. Player, pemain. Di panggung dan lawak. Masih ingat yang pertama-pertama? Saya ingat banget mulai kenal kamera itu saya tahun 77 ya. Kebetulan disutradarai oleh Dedi Setiadi loh. Dedi Setiadi. Kang Dedi Setiadi itu. Hebat Kang ya. Dedinya udah lupa. Aku bilang, Kang inget nggak dulu kita main dulu sama Kusmo Priyono. Judulnya masih ingat saya. Pak Ajis judulnya. Pak Ajis. Pak Ajis? Iya. Jadi cerita tentang siapa nih Pak Ajis ini tokohnya? Guru, tentang guru. Oh, guru. Dan saya dan Kusmo Priyono itu main. Memang saya masih jadi pemain waktu itu. Oh, oke. Tahun 77 ya. Di teater sama saya. Oke. Nah, dari situ saya mulai berkiprah, mengembangkan sayap saya. Karena saya mungkin kata orang-orang punya talenta di komedian. Mulai saya ngelawak di mana-mana, di sekolah, di sekolahan itu saya kalau setiap ada kesempatan saya ngelawak di sekolah juga. Oh iya? Iya. Sempet di sekolahan ngelawak, ada acara perpisahan. Tapi emang suka dukanya lucu juga ya pelawaknya. Kalau kita ngelawak lucu, kayak seneng banget kayak. Kalau mereka ketawain. Begitu kita sukses melawak nih, orang pada wah, sama juga kita dapat uang 1 bakul. 1 bakul ya. Tapi kalau begitu ngelawak kita nggak lucu, pengen pingsan deh. Pernah ngalamin? Pernah. Di Ancol. Tahun berapa tuh? Di Ancol itu tahun, ya masih ada Samrock ya, atau masih mereka para senior-senior. Udah 80-an awal-awal ya. Mungkin ya. Ada almarhum Pak Bagio juga dinasehatin, pokoknya kalau melawak di Samrock itu, diskotik paling besar di Ancol dulu. Ada Samrock. Jadi kalau ngelawak di situ, pelawak yang grupnya udah ngetop pun nggak pernah lucu. Nggak pernah lucu. Lucu sih lucu, cuman mereka nggak ketawa. Nah.
waktu kita naik memang ketawa mereka banyak. Wah, tapi bukan ketawa ke kita, ketawa sendiri pada orang pada mabok-mabok. Alalah, ya salah sasaran sih ngelawaknya sama orang mabok. Itu. Serius nih Bang? Serius nih? Serius pernah gitu. Jadi tapi akhirnya itu jadi buat pembelajaran. Karena kita dengan almarhum Pak S. Bagio itu yang mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Beliau itu selalu membimbing para pelawak-pelawak senior. Dikasih arah setiap malam Jumat, kita diarahan bat. Akhirnya kita banyak ilmu dari sana, mengembangkan. Alhamdulillah sekarang sih orang udah mulai kenal. Dan dari situ mulai pendidikan saya juga udah mulai meningkat, langsung berkembang di TV, di film, dan sampai sekarang alhamdulillah sih udah jadi dalang. Kembali lagi ke soal melawak. Itu pada saat ngelawak di sekolah-sekolah sampai kancol nggak ada yang ketawain, itu stand up atau bagaimana? Oh, grup. Grup berberapa orang? Grup kita sih setiap melawak itu ada 3 ada 4. Ada 3 dan 4. Dan kita juga memang dulu pernah di siaran di radio SK juga. SK itu adalah radionya humor, radionya pelawak. Oh, radionya pelawak. Dan saya waktu itu masih ngegrup dengan para senior lah ya. Oh sempet? Iya, apalagi di SK itu dengan udah ada yang udah almarhum, ada yang masih. Ya, termasuk. Dan saya lucu lagi nih, ini pengalaman melawak yang lucu. Bukan lucu, entar belum. Jadi gini, ada Mas Indro Warkop, punya kakak, dia pengurus disabilitas. Ya, kebetulan ada apa namanya kalau di Senayan tuh lomba besar sama kayak pokoknya ada lomba lah kayak PON gitu loh, besar. Dan kantornya di Hanglekir kalau nggak salah. Kakaknya Mas Indro itu memang dia itu pengurus itu. Saya dengan Tukul kalau nggak salah. Arwana. Disuruh melawak di sana. Sama anak-anak yang disabilitas ini. Tapi bingung, lucu juga. Kata Mas Indro nih waktu itu. Aku berdua sama Tukul kalau nggak salah, sama Untung Belangkon kalau nggak salah. Melawak, ngehibur orang cacat. Penyandang cacat. Waduh, boleh? Tuna rungu. Oh gampang, kalau tuna rungu kita berarti banyak gerakan-gerakan. Gerakan tangan ya, apa sih namanya? Isyarat. Tapi ada tunanetra juga. Jadi bagaimana caranya menghibur ke mereka? Dia ketawa dengan pasti audio. Iya, terus. Jadi yang satu tunanetra, yang satu tuna rungu. Tunarungu. Dua-duanya harus ketawa gimana caranya? Wah, lucu juga tapi alhamdulillah berhasil. Terus bisa nggak dikasih tunjukkan dong ke sahabat JCL bagaimana Bang Mohan itu memberikan kelucuan atau melawak di depan adik-adik kita disabilitas sama tunanetra ya. Tunanetra sama coba tunarungu. tunjukkan. Iya kan bingung kan? Kalau tunanetra kan kita harus kan dia kan nggak melihat. Maaf kan nggak melihat. Jadi kita harus dengan suara. Itu ada gadis loh di atas kolam renang. Wah, dia enak-enakan menari-nari. Dipanggil ayahnya, cepat udah sarapan. Nggak tahu jadi salah sangka kejebur. Kan harus denger. Gitu. Mereka ketawa. Tuna rungu? Enggak, bukan. Saya normal. Enggak, maksudnya seperti itu. Oh, seperti itu. Tapi kalau yang tuna rungu cuma kayak makan es aja gini. Makan es apa dulu ya yang pakai begini? Loli ya, lollipop. Es kalau dulu namanya es pokoknya es lilin. Apa ya? Es lili. Es serut yang gitu ya? Iya, pokoknya es lilin lah. Es lilin. Begitu makan kalau ini menghibur mereka yang tidak ngedengar tapi melihat. Oh, kebablas belakang. Jadi itu mereka ketawa. Terus kemudian mau tepuk tangan. Begitu ketawanya kena. Itu mereka gitu. Sebentar, maaf. Anget. Oke. Itu pengalaman dulu. Oh iya, pengalaman dulu. Terus Abang, yang pengalaman sekarang kan Abang nih udah dikenal nih. Alhamdulillah. Ya pasti memulai dari awal-awal dong. Ya. Tidak langsung jeter gitu kan. Ada yang besarin. Iya, ada yang besarin. Kira-kira siapakah gerangan yang membesarkan nama seorang Mohan? Alhamdulillah, guru saya di komedian itu adalah almarhum Mas Wahyu Sardono.
Karena saya sempat Wahyu Sardono itu Dono. Donowarko. Donowarko. Ini nama lengkapnya Wahyu Sardono. Dan kita dulu pernah di Studio 2. Jadi ceritanya saya waktu itu masih di Pos Film, ya di Pos Kota Group. Kebetulan redaktur pelaksana kami namanya Mas Sugeng Setio. Dek, kita ke studio aja yuk, misalnya bikin sekolah acting dan sekolah modeling. Diajaklah kami ke sana, dikenalin lah sama Mas Dono. Akhirnya kami ngurus studionya. Di situ banyak belajar saya tentang komedi, bagaimana tentang melawak yang lucu, melawak untuk. Jadi melawak itu juga tidak asal melawak, Mas Jos. Oh, ada ininya. Kita melawak, yang dihibur siapa? Tukang becak kah? Orang kantor kah? Pejabat tinggi kah? Mbok-mbok yang bakulan kah? Jadi kita banyak belajar dari situ. Jadi kelas-kelas ya. Ada kelasnya, jangan asal melawak. Wow, Oke. ada punya. Jadi sama siapa kita harus penonton ini? Siapa? Audiens kita siapa? Kalau audiens baru kita siapkan materi. Materinya yang pas gitu nggak. Oke, Bang Mohan. Karena saya dulu dari Radio SK juga saya banyak ditempa juga bagaimana caranya kita melawak dan apalagi siaran tentang bagaimana caranya supaya juga pendengar kan supaya tawa gitu. Senang lah ya. Iya. Oke, Bang Mohan, sahabat JCL kita sudah dengar dulu nih. Tapi jangan kemana-mana, masih ada lagi nih sama dengan Bang Mohan. Kita akan pindah ke Babe Sukarya ya. Oke. Halo Babe, apa kabar? Baik. Kayak Putri Indonesia lo begini-gini loh. Oh begini. Oke. Babe, ini saya manggilnya ya sahabat JCL Babe gitu loh ya. Be, ini ceritanya di saat-saat pandemi ini ngapain aja sih seorang Babe Sukarya gitu loh? Ya alhamdulillah pada saat pandemi ini kita masih adalah sedikit-sedikit kegiatan gitu ya. Walaupun banyak kegiatan juga yang terpending. Waktu itu saya disuruh menyutradarai ya, ini di penyutradaraan disuruh bikin pilot project komedi waktu itu untuk MNC TV dan waktu itu PH-nya MNC Picture. Waktu itu sudah kabarin saya untuk bikin pilot program komedi, sitkom, situasi komedi. Ya, situasi komedi. Nah, sudah di kasih sinopsis apa ini, tiba-tiba PSBB. Ya kemarin nih. Ya, awal-awal PSBB nih. Awal-awal nih, Bang. PSBB akhirnya ayah, mereka biasa manggil ayah. Saya kalau di perfilman atau entertain itu biasa mereka panggil ayah. Ayah, maaf ya kita pending sejenak katanya gitu. Karena PSBB. Oke, saya bilang gitu. Nah, kemudian juga itu kan untuk TV berarti kan pending. Kemudian juga film yang untuk movie kebudayaan Indonesia itu juga pending akhirnya gitu kan. Karena memang semua pandemi. Nah, beberapa bulan kemudian saya tanya lagi ke pihak terkait, ternyata, waduh cancel katanya, udah nggak mungkin gitu kan. Oh ya sudah, akhirnya rezeki hilang. Demikian juga yang saya sebagai aktor, waktu itu saya lagi ikut stripping Bumi Langit. Nah, saya dikontak untuk ikut syuting itu. Begitu selesai episode itu tiba-tiba juga PSBB yang keberapa gitu kan. Jadi program itu di stop malah. Stop. Sampai sekarang. Total itu akhirnya sampai sekarang total tuh. Jadi ibaratnya semua dunia seni terpapar ya. Iya, terpapar. Khususnya total, gitu kan. Untuk termasuk sinetron film ya. Jodoh Wasiat Bapak. Jodoh Wasiat Bapak juga yang pertama cut gitu kan. Habis sementara saya kan callingannya di situ terus. Di Tobali Film ya. Nah, ya terus kita ada sama Bang Mohan juga nih. Yang juga ada program proyek film teater atau teater film. Jadi ceritanya dari cerita teater, kemudian kita angkat ke film. Tetapi syutingnya itu eksterior dan interior. Nah interiornya itu kita pakai, ya outdoornya langsung. Nah interiornya kita pakai stage di teater kecil. Di tim? Taman Ismail. Ya, nah itu sutradaranya Bang Iwan Burnani Tony. Nah waktu itu saya dipercayakan sama Bang Tony Burnani untuk di co-sutradaranya. Nah Bang Mohan itu salah satu pemainnya. Jadi pemain sutradara semua dan itu programnya namanya Sutradara Acting.
Sutradara acting. Sutradara acting. Gitu. Ya. Jadi semua pemainnya itu sutradara. Krunya juga semuanya sutradara. Hebat. Ya, jadi itu Dan baru kali ini nih. satu program yang luar biasa dan alhamdulillah Jalan. saya dan Bang Mohan ada di dalam itu. Jalan. Sekarang sudah post production. Oke. Post production. Dan itu kita dapat support dari Dinas Kebudayaan DKI, kemudian dapat support dari tim ya di IKJ. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Amin, amin. Gitu. Saya turut bantu doa ya. Ya. Nah, Bade. kemudian kemarin ini minggu kemarin saya di calling lagi, alhamdulillah ada jodoh wasiat bapak kedua sudah on lagi rupanya. Nah, alhamdulillah saya dapat callingan lagi di situ. Jadi sudah on apa move on? Sudah on lagi Sudah on lagi. Sudah on lagi. Sudah mulai ya. Mulai lagi syuting-syutingnya. Mudah-mudahan ada ini lagi Ya. dan program-program yang lain juga sedang saya persiapkan. Oke. Termasuk Babe. ada ini nih, mohon doanya juga. Amin. Insya Allah. Film musikal. Oke. Drama musikal. Oke, Babe. Sebelum kita bicara-bicara lebih panjang lagi, ini kan Babe selama menapaki ini kira-kira dari sejak kapan ya? Dan siapa sih orang-orang yang berjasa dalam kehidupan seorang Babe Sukarya gitu? Saya itu dulu kan mungkin dari nilai-nilai seni saya ya mungkin ya. Nilai-nilai seni saya itu mungkin dari turunan ayah saya. Ayah saya itu dulu pemain keliling, apa sih kalau istilah di kampung itu di Indramayu dulu ada kemling gitu. Kemling itu seni tarling yang keliling. Yang keliling kalau malam bulan puasa, tengah malam mereka membangunkan sahur itu dengan musik-musik. Nah, itu termasuk musik tradisional. Iya. Tradisional. Itu namanya apa tadi? Kemling. Kemling itu sebagian dari tarling. Tapi kemling itu bagian dari tarling. Nah, itu keliling tuh membangunkan orang sahur. Dan Babe masih kecil-kecil udah ikut? Saya nggak ikut. Oh, itu almarhum ayah saya. Oh, belum lahir. Itu, katanya begitu. Saya masih kecil waktu itu. Masih kecil. Jadi mungkin ada turunan situ. Kemudian setiap kesenian yang ada di kampung di Indramayu sana itu ada tarling, ada sandiwara gitu kan, ada reog gitu. Nah, saya selalu pengen tahu gitu, pengen ngeliat gitu, pengen nonton gitu. Sehingga tengah malam dia belum sekolah itu saya belum sekolah. Sama sekali belum sekolah, masih kecil. Keinginan tahu. Ingin tahu nah. Dan ketika ngelihat pemain-pemain yang ada di stage itu, saya merasa bisa nggak ya saya di situ gitu. Oh, gue pengen naik di atas itu, gue pengen gitu. berperan di atas. Kayak gitu tuh, kayak pengen gitu tuh gitu. Itu teracu tuh. Sampai saat itu ya. Hijrah ke Jakarta. Saya kelas 2 SD hijrah ke Jakarta. Waktu itu bapak dan ibu meninggal, sudah yatim piatu. Saya hijrah ke Jakarta, gitu kan. Saya hijrah ke Jakarta, ya berjuang gitu. Dan di sana kan dulu ada TVRI, ya kan memang awalnya kan cuma satu TVRI. Dan kita nonton TV yang masih hitam putih tuh dulu tuh. 76, 77 masih hitam putih tuh, ya kan. Nah, setiap kali ngeliat TV ada drama remaja, ada terus pendidikan acting, di situ apa. Nah, terangsang juga itu Bang gitu. Aku bisa nggak ya ada di sana nantinya gitu loh. Nah, sehingga terus berkembang pas SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu tahun 82. Saya masuk kelas sebuah Teater Matahari waktu itu. Teater Matahari itu ada di beberapa Jakarta, tetapi saya ambil yang pusatnya waktu itu di Jakarta Timur. Freddy Arsi pimpinannya. Nah, kebetulan Bang Maing Ismail Sofyansani sutradara kita juga, itu beliau kakak teater saya di Sanggar Matahari. Senior lah ya. Senior saya itu di Teater Matahari. Nah, kemudian berkembang terus sampai kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA saya sudah ngajar teater. Ya dia teater mata itu gitu. Sendiri, kemudian ngajar di SMP, di SMA. Kemudian ketika saya lulus sekolah SMA, sudah lulus SMA pun malah saya ngajar di IKIP. Pernah? Sempat. Jadi ngajar teater di IKIP pada bidang studi sastra Indonesia. Waktu itu salah satu grupnya ada bikin teater. Nah, saya lah yang dipanggil untuk melatih mereka. Padahal usia masih remaja, ya. Masih SMA. Iya. Oh enggak, itu udah lulus. Oh, udah lulus. Udah lulus 1 tahun lah, 1 tahun lulus gitu kan. Dimana waktu itu juga
sudah ikut-ikutan film juga, sudah ikut. Oh, udah film. mulai main film. Sudah. Kemudian udah ke TVRI, waktu SMA itu udah mulai main di TVRI gitu kan, di Fragmen apa. Nah, sekarang Babe, orang yang berjasa dalam kehidupan karier Babe siapa kira-kira? Termasuk yang mendidik saya secara otodidak itu Pak Imam Putra Piliang. Oh, tahu saya. Ya, namanya ya. Di filmnya ya, di perfilman ya. Saya bener-bener digembleng oleh beliau, dan beliau orangnya keras, disiplin gitu, dan alhamdulillah banyak ilmu dari beliau. Tapi kalau ilmu-ilmu aktingnya ya seperti biasa teman-teman dengan guru-guru yang Bang Adi Kurdi, Ya senior lah ya. Senior lah semua lah ya gitu kan. Jadi itu dapat dari mereka-mereka juga. Tempaan dari mereka, tempaan kehidupan mereka, juga ya, bisa. Ya. Yang autodidak, terus belajar dari lingkungan teman-teman, senior-senior. Ya, banyak sekali. Oke, Babe. Sahabat JCL seru kan? Kita kembali lagi ke Bang Mohan ya. Oke, baik sahabat JCL. Oke, Bang Mohan. Aduh, ini jadi seru nih ngomong-ngomong dengan dua aktor yang sekaligus seorang sutradara ya. Bang Mohan, kapan mulainya sih berakting ini khusus untuk di film dan tiba-tiba merambah ke sutradara? Ya. Dari tahun 80-an kita memang udah sering, dari tahun 70-an juga udah sering. Kita dulu waktu zamannya masih jadi pemain belum gitu. Orang pada kenal ya. Oke. Jadi kalau siang itu kita memang mencari, karena ingin menimba acting. Dulu kan zaman nggak kayak sekarang. Dulu itu PT Film banyak di mana-mana. Ya, dulu. Jadi kalau siang tuh lamar ke Parkit, ke Bola Dunia, ya. Kanta film. Iya, pokoknya Kanta. Udah di mana-mana lamar. Ntar begitu nih foto, biasa kan, foto segala macam. Terus kemudian tinggal nunggu, tiba-tiba ada telepon panggilan, besok syuting ya. Walaupun cuma 1 scene, 2 scene. Ya alhamdulillah untuk sambil menimba ilmu dengan mereka. Ingat judul filmnya? Masih banyak lah yang berkesan itu dulu, inget ya di Nostalgia di SMA. Oh, Nostalgia SMA. Termasuk dengan Mas Pong loh mainnya. Iya, Mas Pong itu Rano Karno, Herman Pelani. Iya, dengan Herman Pelani, Lydia Kando, Nia Daniati, Rano Karno ya. Kemudian aku ingat Soekarno banget M. Nur. naik sepeda ontel itu loh. Iya masih. Oh, itu yang sekolah-sekolahnya tuh ada Maya Rumanti. Aku jadi anak SMA kan. Masih teman-temannya mereka nih, Lydia. Kalau aku pas berkesannya itu begitu action, jalan begitu naik pakai ontel, celana robek. Wah, jadi teman-teman ketawa semua. Bukannya ngelawak waktu itu, tapi bener-bener robek celananya. Jadi orang pada ketawa semua. Masih mending di belakang yang robek, gimana kalau depan? Nah itu dia. Tapi lucunya lagi, nah Mas Pong itu juga kan jadi guru olahraga. Nah dia lagi melatih senam, sampai juga dia robek juga. Pret, kalau dia robeknya acting. Kalau aku robeknya beneran. Itu kemudian yang berkesan lagi, aku film yang Rini Tomboy. Rini Tomboy, Cornelia Agatha. Mas Noto, kalau nggak salah saudaranya Noto Bagaskoro, itu almarhum. Kalau nggak salah Cornelia ya? Masih kecil ya pemerannya? Aku enggak loh, udah SMA enggak, juga. si pemeran utamanya Rini Tomboy. Masih kecil, si Cornelia atau bukan? Cornelia Agatha. Cornelia Agatha kan? Enggak, waktu itu kebetulan Cornelia Agatha juga memang sekolah aktingnya di studio kami juga, di studio Mas Dono almarhum. Mas Dono, Studio 2 namanya. Nah, waktu itu kita di syuting, dan anehnya lah saya syuting. Ada beberapa scene ya aku di syuting, tapi aku nggak dikasih skenario. Oke. Aneh kan? Jadi Mas Noto itu kan orangnya nggak tahu ya, punya insting beda di sutradara ini. Jadi aku itu syuting, Han, besok syuting ya di callingannya. Syutingnya di sana di Pinang, Pondok Pinang itu Jakarta Selatan ya kalau nggak salah. Di sekolahan apa gitu. Terus skenario mana? Udah nggak usah, ntar sana aja. Begitu di sana waktunya ada 2 scene kalau nggak salah. Udah, nanti kamu begini, kamu berantem sama Tio Pakusadewo, gini. Terus dialognya lu karangnya sendiri, gini. Tanpa skenario. Aku bikin sendiri di sana. Dia tahu aku suka nulis juga soalnya. Gini. Terus yang lucunya lagi, udah oke, jadi oke, satu scene itu bagus. Berantem aku dipukul apa kalau nggak salah, sama mau dipukul nggak jadi, aku pegang tangannya, kemudian kalau nggak salah aku dikeceratin dikocerin saus sambal itu, saus botol itu, udah ada aku
kamu ini, ceret. Dan lucunya itu sausnya bukan properti. Beneran? Saus beneran, begitu habis syuting. Pedas. Aduh, itulah mungkin gara-gara orang komedi gitu kali ya. Ada aja deh. Itu sausnya beneran. Beneran? Bukan properti? Bukan, sampai belotok karena itu yang berkesan aku di ini Tomboy. Sama si Tio-nya? Iya, tapi kalau dia mah enggak, aku yang di Iya, Tio-nya yang ini. Tio juga nggak tahu itu, dikiranya properti. bener, Orang propertinya itu Jadi, rupanya lucu ya. Mungkin tahu Bang Mohan itu bersahabat dengan namanya Sambal Juga. Karena dia dengan tahu Mas Dono nih orang komedi kali ikut komedi lah biar nggak apa-apa. Gitu jadi ya, pedes beneran juga nggak ada masalah. Beneran. Nah, Bang Mohan, itu kan sahabat JCL di luar sana kan penasaran dong, apakah iya tuh tadi kan melawak oke tuh dapat A+. Nah sekarang aktingnya gimana dong? Akting seriusnya. Boleh bisa ditunjukkan? Yang komedi apa yang serius? Yang serius. Kan ada komedi yang serius. Yang serius. Yang komedi kan tadi udah tuh misalnya, ini seriusnya deh. Ini sebagai pemain lo ya. Iya. Yang gimana ceritanya, yang sedih, yang ketawa? Yang sedih juga boleh. Tiga-tiganya deh komedi. Oh gitu ya. Ambil 3 deh. Yang komedi serius. 30 second. Dua. 30 second 2 ekspresi berbeda. Terserah deh. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Harus bisa. Apa kabar? Hah? Aduh. Enggak mungkin. Tidak. Itu. Bener. Luar biasa sekali ya. Itu sebagai pemain dan setelah itu ya kita merambah di TV juga, akhirnya banyak lah diminta untuk selain kita di radio, siaran radio juga ya, akhirnya di TV juga TV ya, drama-drama ya banyak diminati, disuruh main lah, jadi pemain juga jadi sutradara ya. Mulai dari ini kembali ke sutradara nih. Pasti punya dong suka dukanya Bang Mohan tuh dalam mulai dari bermain film sampai bermain apa aja deh dari apa, tapi kan pasti mengalami hal-hal yang menyedihkan gitu loh. Lebih banyak menyedihkan apa menyenangkan? Ada menyenangkan, ada menyedihkan. Kalau menyenangkannya seperti apa? Yang menyenangkannya habis syuting langsung dapat honor. Begitu ya. Itu menyenangkannya. Menyedihkannya? Nggak dibayar. Kan versi orang beda-beda dong. Itu yang menyedihkannya. Sering dapat menyedihkan. Suka juga. Artinya kita udah capek-capek, udah nagih-nagih ke perusahaan-perusahaan nggak dibayar. Ya begitulah. Jadi yang sedihnya itu. Tapi sih nggak semua juga. Tapi ngalamin. Bahkan yang lebih parah lagi, honor kita diambil orang. Ada. Artinya honor yang harusnya dibayar ke kita udah tanda tangan. Oke. Jadi itu agensi ibaratnya kalau pakai agensi. Kita sih nggak usah ini ya, tapi memang dinamika hidup di entertain itu seperti itu. Saya yakin teman-teman juga di rumah pasti ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ya. Tapi yang paling penting adalah saya berkesan sekali, saya ada program di SCTV. Nah ini dia. Saya punya. Nah ini dia. Pakai pici, pakai baju koko, pakai kain, sarung. Oh ala Betawi nih. Ala Betawi. Ngomongnya Betawi. Itu makanya jangan ditiru tuh yang kayak gitu. Nggak boleh ngeliat di jidat licin, langsung sosor aja. Udah deh kita ketemu lagi di Nah Ini Dia ya. Pakai pici. Siapa aja siap main? Yang main itu ya kalau perempuannya memang yang bohai-bohai. Artis teman-teman kita yang bohai-bohai lah ya. Siapa tuh kayak Ame Shirley mungkin? Tapi enggak? Yang pertama kali aku ingat banget yang episode pertama, aku yakin itu tahun berapa ya? Pokoknya yang kita udah 100 lebih tuh episodenya. 90-an lah. Era 90-an itu ya. Pertama kali yang main pertama tuh Lucy Daiva, yang penyanyi rock itu ya. Lucy Daiva itu pertama kali episode itu. Kemudian almarhum Jupe juga pernah juga. Kemudian pelawak. Jadi memang di situ di Nah Ini Dia itu termasuk Ocha loh. Ocha juga tuh. Ocha Marshall itu juga pernah main juga. Jadi kita memang men-setting yang unik ya, memang unik ya. Pemain wanitanya memang yang bohai-bohai. Tapi yang cowoknya yang rusak-rusak. Yang wajahnya rusak atau yang apa? Pokoknya yang rusak, wajahnya rusak, yang pokoknya yang kocolan. Nonton deh kalau kocol gitu. Iya, nonton banyak masih sekarang gitu di YouTube ya? diputer kok. Oke. Nah ini dia.
Dan saya di situ juga dengan ngedirect dengan Mas Rudi Witanto dan juga ada Mas Joko Dewo juga saya ikut ajak juga di sana. Gitu ya. Jadi kita bareng-bareng. Nah, dari sekian film sama sutradara kira-kira berapa judul film semuanya atau ya semuanya lah? Udah nggak kehitung ya sih udah ratusan banyak juga ya. Udah ya. Udah ratusan kalau ya. jari mah lebih ya dari jari ya. Kan jari cuma 10 ya? Iya, kan lebih. Lebih ya? Lebih udah. Oh. Cuma ada jutaan nggak? Duitnya ya. Duitnya ya. Duitnya iya. Iya, hebat Duitnya ya. ya. Artinya alhamdulillah juga bisa menghidupi anak-anak dan keluarga juga. Oh iya, anak-anak berapa? Istri ada berapa? Saya sih terbuka aja. Anak saya 4. Yang pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan, keempat laki-laki. Terus? Istri baru 1. Kok katanya terbuka, ternyata endingnya 1. Lah, iya memang istri saya itu baru 1, memang 1 kan Baru terbuka. Ya, itu Allah yang punya urusan ya kan. Maut, jodoh, rezeki kan Allah yang ngurus. Betul. Jadi, susah deh kalau ngomongin aktor sama sutradara dan juga sekaligus. Tapi saya punya teman, Mas Karya. Belum selesai. Sekaligus ustadz. Jadi kita dikasih ini. Oke. Teman saya punya teman Mas Karya. Sukarya. Dia sutradara juga, pemain juga. Udah lucu lagi. Dia begitu ditanya istri lain jawabnya. Mas Karya istrinya berapa? 1. Wah bagus tuh, malah saya dikatain, Mohan lu istri 2, cemen lo. Istri tuh jangan banyak-banyak. Gue bilang istrinya berapa? Ada orang tanya, istrinya 2, cemen. Harusnya? Istrinya 3, cemen. Laki-laki yang sejati adalah istrinya 1. Bener nggak? Setuju nggak? Saya pikir ini loh. Ya, setuju nggak? Setuju. Nah itu Mas Karya bilang, istri saya 1. Selingkuhnya? 1 enggak, istri 1. Istri 1. Bogor 1, di Tangerang 1, di Jakarta 1, di Bandung 1. Capek nih. Jangan ditiru tuh. Jangan ditiru. Oke, Sobat JCL, seru kan dengan Bang Mohan Mehra. Pokoknya yang asing namanya, tolong dicari aja di Google, di Mbak Google ya, ada Mbak Google tuh, Mohan Mehra. Oke ya, kita pindah lagi ke Babe Sukarya ya. Babe Karya. Nah, Babe Sukarya kan sudah menjalani pekerjaan ini dari sejak lama, baik sebagai pemain maupun sebagai sutradara. Pasti ngalami dong suka dukanya seperti apa? Bisa dibagi sama sahabat JCL? Suka duka saya mungkin dari sutradara ya kali ya, sutradara. Nah, sama seperti Bang Mohan, sukanya adalah kalau habis syuting dapat honor. Kemudian sukanya lagi honornya gede gitu. Amin. Sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Sukanya lagi nah gini Bang Jos, karena saya kan dari TV ke TV ya. Saya tuh kerja saya dari TV ke TV. Pertama kali saya masuk ke broadcast itu Indosiar, nggak apa-apa ya saya sebut. Nggak apa-apa. Pertama kali saya ke broadcast di Indonesia itu adalah Indosiar gitu. Nah, kemudian saya keluar dari Indosiar setelah saya terakhir membuat program Saras 008. Saras ya. Ya mungkin Bang Jos masih masih muda, tahu. ya. Tahu. Saras 008. Nah, saya itu bikin program itu. Nah, kemudian habis itu terakhir saya di sana. Kemudian saya resign, kemudian masuk PH, kemudian masuk lagi ke televisi internasional, Fremantle namanya. Pada saat itu namanya sebelum Fremantle Media itu namanya Pearson Television. Nah, saya salah satu sutradara di divisi Indonesia, karena itu internasional, gitu kan, di 6 negara. Nah, saya ada di Indonesia. Kemudian habis itu selesai, saya dikontrak lagi sama Indosiar, tapi bukan karyawan tetap. Sebelumnya karyawan tetap tuh. Kemudian jadi karyawan kontrak 1 tahun gitu kan, bikin sinetron. Kemudian tiba-tiba Trans TV calling saya untuk membantu di Trans TV. Jadi karyawan lagi tuh di Trans TV itu. Jadi menyutradarai semua program-program yang ada di Trans TV. Alhamdulillah banyak banget gitu kan. Nah,
sampai 2016 saya ambil pensiun gitu kan. Kemudian kembali ke freelance lagi. Nah, jadi sukanya adalah karena dari TV ke TV itu adalah ketika rating dan share-nya bagus. Itu sukanya ya. Sukanya. Udah nggak ada kesukaan yang tertinggi kecuali rating dan share-nya terbagus gitu. Kalau share-nya tinggi berarti program jalan terus. Iklan banyak. Rating banyak, makin bagus sama gitu kan. Jadi iklan masuk terus, bahkan yang mahal-mahal bisa masuk, kemudian program jadi panjang. Itu sukanya gitu. Tapi dukanya adalah ya dukanya kalau sebagai karyawan televisi, dukanya sebulan 10 episode, sebulan 20 episode, sebulan 1 episode, honornya tetap sama. Tetap sama. Karena karyawan kan, segitu-gitu aja gitu. Oke. Itu duka juga kan. Kalau di PH kan beda. Terus ada pemain bagaimana? Nah, kalau terhadap pemain, dukanya adalah sukanya dulu ya. Suka pemain ketika pemainnya itu bagus, pinter acting, kemudian disiplin, dan termasuk pemain yang suka bawa-bawa makanan tuh, saya suka tuh. Tuh ya. Tapi dukanya kalau dapat pemain yang sudah tidak disiplin, actingnya jelek, dan juga nggak bawa makanan, nggak ada gitu sih. Dan attitude-nya nggak bagus. Gak gitu. ada, ya. Nah itu yang sama sekali ini. Gitu. Saya dulu pernah kesal juga, bahkan sering kesal dengan pemain yang tik 1 salah, tik 2 salah, tik 3 salah, sampai saya mau marah. Akhirnya Pak Astrada saya suruh marahin dia tuh gitu kan. Atau saya justru lebih kalau udah salah juga, kru saya jadi lampiasan gitu. Biasanya properti men. Anak properti yang suka saya marahin gitu kan. Jadi seperti adegan apa tuh? Misalnya ada salah satu adegan pemain itu harus minum gitu kan. Ketika action kemudian dia dialog, terus dia harus minum tapi dengan pelan-pelan dan minum gitu. Ternyata pemain itu enggak juga gitu, enggak minum juga gitu. Saya bilang, "Cut! Janto! Lu ngasih air apa sih sama dia? Hah? Sampai dia nggak mau minum? Ini air palsu atau gimana?" Saya bilang, "Racun ya?" "Enggak ayah, itu air benar. Coba lu lihat. Dia nggak mau minum. Yang benar dong lu kalau kerja." Jadi saya marahnya ke dia. Padahal saya kesel sama ini nih orang. Maksud saya, lu minum lu, gua hajar lu gitu kan maksudnya gitu. Ya Allah, gua pengen balik kalau kayak begini deh Bang Mohan. Yo pamit Cuma yo. kan gini Bang, kalau aku marah ke pemain kan pemain lebih hancur lagi. Tapi bukan nama Jose. Bukan. Oh ya Allah, tolong. Tapi ada pernah gini, saya ganti pemain juga Bang, pernah Bang. Ganti pemain. Coba gini, sehari take ini berapa kali nggak berhasil. Waktu itu dia jadi reporter Bang, nggak berhasil. Saya bilang, oke, hafalin dulu ya. Kita take scene yang lain dulu deh. Yuk. Siapin scene yang lain. Sampai dia hafal. Sampai dia hafal. Tapi tolong hafalkan ya. Saya bilang. Intinya bukan menghafalkan, tapi mengerti. Saya bilang. Mengerti intinya. Mengerti tentang keinginan dialog itu. Udah, nggak usah hafalkan. Mengerti saja. Nanti dengan mengerti, kamu akan bisa dapat dialognya. Udah, aku tik. Scene ini udah kelar, Bang. Udah kelar. Oke ya, yang tadi lagi yuk. Oke, posisikan lagi. Ternyata. Oke, tik. Nggak bisa juga, Bang. Oke, latihan lagi ya. Kita ambil lagi tik yang lain. Sampai gitu. Jumping nih. Karena saya apa? Saya menghargai orang. Saya menghargai pemain, gitu kan. Saya terbiarkan dia berekspresi di situ. Sampai 3 kali akhirnya balik lagi ke dia lagi. Nggak bisa juga, Bang. Oke, kalau gitu kita pending ya besok. Sejauh itu saya nggak marah. Ya. Sampai besok ya. Kalau saya udah ganti tuh. Saya nggak Bang. Oke, itu termasuk duka sebenarnya. Tapi oke, saya pending. Nah begitu besoknya Bang. Oke, itu ya. Nggak bisa juga Bang. Saya bilang, mohon maaf ya, yuk kita ganti saja. Saya ganti pemain. Tapi saya nggak marah. Saya bilang, mohon maaf. Saya bilang, iya ayah maaf, saya nggak apa-apa ganti deh, nggak apa-apa. Oke, ganti. Jadi ganti mas sekali emang udah langsung. Nah artinya apa? Itu duka saya. Tetapi saya bagaimana menghargai seorang aktor. Gitu, itu saya hargai. Dia udah berusaha tapi nggak bisa. Memang dia nggak bisa kemampuannya sampai segitu-gitu aja. Itu salah satu duka gitu kan. Dan salah satu duka yang pada umumnya adalah honornya terlambat gitu kan, lama pembayaran yang nggak jelas, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Padahal ekonomi di rumah tetap berjalan. Ya gitu ya Bang Mohan ya. Tapi ya mungkin ya kembali kalau
kalau dari segi agama mungkin Allah kasih rezeki. keluarnya ntar yang terbaik gitulah. Amin. Ketika kita kepepet banget, dia akan turun tuh. Itu juga. Jadi tetap kita ambil hikmahnya. Ambil hikmah ya. Seperti itu, Bang. Iya, kadang-kadang Mas Karya ini kalau ngomong suka bener. Sahabat JCL, kita akan mengulik kembali kebersamaannya saat di PB Parvi ya. Kedua orang hebat ini, Babe Sukarya sama Bang Mohan. Nah, sekarang ini kita ketemu nih sahabat JCL, Bang Mohan nih. Bang Mohan, punya motivasi apa sampai mau bergabung di PB Parvi? Ya, sebetulnya gini, itu sebetulnya kebutuhan buat saya. Oke. Saya ada dua kebutuhan, ada organisasi di film saya. Sebagai karyawan saya butuh bernaung di organisasi perfilman, yaitu di karyawan film, yaitu KFT. Karena sebagai art, sebagai cameraman, sutradara dan lain-lainnya juga dia akan bernaung di organisasi KFT itu. Organisasi Karyawan Film dan Televisi Indonesia, Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia. Saya butuh di sana. Dan saya juga pernah jadi pengurus juga. Kemudian sebagai pemain saya juga butuh organisasi di keaktoran, keartisan, yaitu Parvi. Persatuan Artis Film Indonesia. Saya butuh di sana sebagai pemain karena disitulah dua organisasi itu yang akan menaungi dan melindungi profesi kami. Bila ada hal-hal yang perlu diselesaikan, mungkin organisasi itulah yang akan menaungi. Seperti sekarang di Parvi sekarang ini, saya lebih senang banget ini. Kenapa Bang? Karena ini Parvi sekarang ini kayaknya beda dari Parvi sebelumnya deh. Yang lama-lama. Iya, namanya tetap sama PB Parvi. Cuma artinya pola kepengurusannya ini kayaknya lebih jelas nih ya. Lebih jelas. Siapa-siapa aja sih Bang yang bercokol di dalam ini? Di situ karena saya lihat ada sang lawyer tuh. Siapa sih? Ya Gusti Randa. Oh Gusti Randa. Ya, Allah Gusti. Dia jadi sekum di situ. Makanya Sekumnya, dia perbarui hal-hal yang memang selama ini banyak ditinggalin, ada yang kurang-kurang, dia langsung Karena sesuai dengan bidangnya juga. Pokoknya dengan semangat berkibarnya Parvi ini. Akhirnya sekarang lewat Mas Gusti sebagai sekum ini, ya alhamdulillah kita banyak perubahan. Ditambah lagi ketumnya. Ketum? Oh ada ketumnya? Iyalah, ada sekom pasti ada ketumnya tuh Alicia Johar loh. Serius loh Bang, itu kan artis senior. Bahkan sekom juga senior juga loh. Iya sih. Aku pernah di film sama beliau itu, kebetulan PT-nya di PT kami juga waktu itu. Kejar Radaku Kau Kupeluk. Bukannya kau tangkap. Bukan, ini kupeluk ada lagi di perusahaan kita di almarhum. Itu film apa ini? Film layar lebar. Peran utamanya beliau, Gusti Randa dengan Meriam Belina waktu itu. Oke. Syutingnya di Sukabumi sana. Wah, tapi keren juga, emang aktingnya bagus ya si Gusti Randa. Abang sebagai penggali kuburnya? Ya, nggak, aku sebagai kursi. Kemudian Alicia Johar juga kiprahnya udah banyak juga. Bahkan waktu kami masih duduk jadi panitia tetap Festival Film Indonesia FFI, itu beliau juga pernah satu ruangan di acara dengan kami. Ada waktu itu ada Alicia Johar, ada Rini S. Bono, ada Johan Elon dan Arrokan waktu itu di bidang acara. Gitu. Jadi memang pada ditangani oleh orang-orang yang senior. Oh gitu. Terus siapa-siapa lagi Abang? Ditambah lagi waketumnya. Waketum, Wakil Ketua Umum. Iya. Siapa sih? Itu Paramita Rusadi. Ya bener lo Bang, jangan bercandain lo. Wakil Ketua Umum PB Parvi sekarang itu Paramita Rusadi. Kalau ini parah sekali. Itu waketum. Serius Bang? Iya. Tidak main-main kan? Tidak bercanda Abang? Abang soalnya serius sama bercanda sama. Klik di Google, di Mbah Google atau di itu. Paramita Rusadi. Ada Paramita Rusadi, kemudian sebelahnya parah sekali. Dia ini ada. Terus sekumnya juga dari karyawan RCTI itu, Mas Syam. Mas Syam ya. Wasekumnya. Kemudian bendumnya juga bukan orang baru. Bendum siapa sih? Gua nggak kenal. Dia udah kiprahnya udah lama juga. Mantan Pragawati loh.
Siapa sih Bang? Pasti cantik dong kalau Prawati. Iya, aku tahu lah, tinggi. Wow, kutilang darah. Oh iya, tolong. Cantik loh. Evi Sing. Aku kenal tuh nama itu sekarang bendungnya. Serius? Gabung ah. Dan aktingnya bagus loh. Beliau itu dulu Pragawati, terkenal loh. Cantik. Dan bukan hanya itu, dia mainkan di filmnya Jenny Rahman. Iya, makanya dia ternyata Kabus Sutra Ungu. aktingnya bagus juga. Kemarin waktu aku syuting di Bandung, ternyata beliau aku ajak main, ternyata di sinetron aku aktingnya bagus. Bagus banget. Sing ternyata. Terus tingkatkan terus aktingnya. Oke. Ibu Evi Sing, aktingmu bagus kok ya. Udah cantik, aktingnya bagus lagi. Cari peran yang buat beliau dulu, yang bagus-bagus. Udah itu. Oke Bang, tolong diajak dong teman-teman kita yang di luar sana yang belum balik ke rumah. Buat teman-teman yang masih belum bergabung dengan PB Parvi sekarang, udah merapat deh ke Parvi deh. Banyak program-program yang sangat bagus buat kita sebagai artis film Indonesia. Apalagi sekarang baru loh, PB Parvi ngadain Rakernas kemarin. Ini baru loh, baru denger saya ada Belum pernah kedengar? Belum. Ini makanya pembaharuan Parvi ini kemarin sampai sudah melaksanakan Rakernas di Lembang, Bandung kemarin. Semua artis datang, makanya yang belum bergabung, ayo cepat-cepat gabung deh dengan Parvi deh. Insya Allah kita bisa ikut Rakernas di tahun-tahun berikutnya ya. Parvi berkibar terus. Nah sekarang kita dengar lagi apa kata Babe Sukarya tentang motivasinya bergabung di PB Parvi. Ya, motivasi saya ke PB Parvi ya. Sebenarnya gini, ketika selama ini saya konsen di penyutradaraan gitu ya Bang ya, saya otomatis berkecimpungnya di sutradara gitu kan. Nah, kalau menurut saya kan karena saya itu sebagai sutradara, maka saya harus dalam pikiran saya harus punya SIM gitulah. Kalau mau ngemudi, saya punya SIM. Nah, saya berpikir SIM saya di dalam penyutradaraan adalah KFT, karyawan film dan televisi, sama seperti Bang Mohan gitu kan. Sehingga ketika saya punya kartu anggota itu, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya organisasi, associate, maka saya aman gitu kan, karena saya sudah ada di naungan KFT. Termasuk misalnya dalam proses sertifikasi profesi, dalam hal ini sutradara, alhamdulillah itu juga sudah terlaksana gitu kan. Nah kemudian ketika saya berkecimpung di dunia keaktoran, dunia acting, maka saya juga berpikir saya harus punya SIM gitu kan. Nah yang saya tahu selama ini ya SIM saya ya harus ke Parvi, saya harus menjadi anggota Parvi, anggota Parvi. Jadi pada awalnya saya hanya berpikir saya ingin jadi anggota Parvi, walaupun dulu saya sudah pernah tahun 92 ketika zaman yang ketuanya almarhum Haji Ratno Timur, dan saya juga sebagai anggota waktu itu. Nah kemudian karena lama-lama saya sutradara, maka keaktorannya saya kurangi gitu kan. Nah ketika saya sudah kembali lagi di usia saat ini kembali lagi ke aktoran, maka saya butuh SIM gitu. Makanya saya hair ke anggota Parvi. Nah tujuan saya cuma itu, saya jadi anggota saja, tidak ke PB, bukan ke pengurus besar gitu. Karena saya nggak muluk-muluk gitu kan, karena saya ya pegang SIM lah ibaratnya. Nah tetapi tiba-tiba dari teman yang sudah di Parvi gitu kan, Humas waktu itu, Mas Efri, menawarkan saya diusulkan untuk terlibat di dalam kepengurusan gitu kan. Saya bilang nggak usah lah, saya nggak mau, saya bilang gitu kan, saya menjadi ini aja anggota lah, saya bilang gitu kan. Enggak Bang, katanya, kita butuh barangkali ilmu-ilmu Abang sebagai sutradara apa yang bisa salurkan ke teman-teman gitu kan. Oh gitu, saya bilang. Ya akhirnya ya bolehlah, saya bilang. Cuma kalau ini saya mungkin bagian program ya, saya bilang gitu. Nah akhirnya kemudian saya di bagian program, tapi justru awalnya malah dilahirin ke OKK, ke organisasi keanggotaan dan kaderisasi, ya kan? Kaderisasi kan. Nah, begitu dapat arahan dari
Pak Sekum kita, dari Pak Gusti Randa, ternyata kakak tugasnya berat banget nih gitu kan, masalah administrasi lah, masalah anggota lah, segala macam. Akhirnya saya bilang, oh kayaknya saya nggak bisa di bidang ini deh, saya bilang. Karena kan kita harus jujur gitu loh Bang, jujur bahwa kita berbuat harus dengan yang memang kita mampu kan gitu. Saya nggak mau asal nama tetapi nggak bisa kerja gitu. Saya lebih baik nggak usah gitu kan. Nah, akhirnya saya usulkan ke bagian program dan profesi. Ya alhamdulillah akhirnya di bagian program dan profesi dengan harapan gitu kan bisa menjalankan tugas. Kalaupun nanti saya tidak bisa bertugas pun ya saya akan goodbye gitu. Akhirnya saya akan mengundurkan diri dari sebagai pengurus. Kita konsekuen aja gitu. Kalau memang keberadaan saya di pengurus itu bisa saya berkontribusi, akan saya lakukan. Tapi kalau tidak bisa ya saya akan mundur. Itu konsekuensi. Nah, awalnya gitu, jadi saya untuk SIM untuk berakting gitu, karena saya disiplin dan saya ikutin peraturan gitu. Itu sih sebenarnya. Dan saya sih berharap kepada teman-teman baik anggota maupun pengurus, marilah kita sama-sama bekerja sama untuk membangun Parvi kita ini gitu kan. Dan kalau bisa sesuai dengan slogan dari Waketum Teh Paramita, ya Parvi kita berkibar seperti itu ya. Oke, terima kasih ya buat Babe Sukarya dan abang kita nih yang banyak ngocolnya nih. Wah seru deh pokoknya nih berdua nih ya, rame kayak di pasar ya sahabat JCL. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita. Saya Jose Colinge Dan saya Mohan Mehra Mohan. Dan saya Sukarya Sultan Marajo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai, saya Helsi Herlinda tepatnya. Di sini Helsi akan komentarin soal sutradara yang bernama Bapak Sukarya. Ya, Bapak Sukarya. Gak pantas dipanggil Bapak. Pantasnya dipanggil Ayah. Memang bener-bener Ayah. Ayah Sukarya. Asik banget. Sutradara yang paling paling damai, paling menyenangkan. Setiap mengarahkan sebuah adegan itu nggak pernah tuh marah-marah, ngomel-ngomel. Pokoknya mengarahkannya tuh dengan tenang, tertata dengan baik, nggak bikin maksudnya pemain-pemain jadi nggak paham atau jadi grogi. Helsi dulu pertama kali itu ketemu sama Ayah Sukarya waktu pas tahun 90-an, masih ABG, zaman-zamannya waktu itu syuting di Indosiar. Apa ya judulnya, kalau nggak salah Pondok Pak John atau Tirai Sutra gitu-gitu deh. Itu tahun 90-an. Terus ketemu lagi waktu itu di stasiun TV Trans TV, produksi drama juga. Nah, Ayah jadi sutradaranya dan ternyata pembawaannya masih sama, masih seorang ayah gitu loh, yang tenang, yang agamis, yang mendamaikan, menyejukkan gitu. Dan sekarang alhamdulillah kita ketemu lagi ya Sukarya di komunitas artis, di komunitas Parvi. Senang banget deh. Jadi bisa mengenang masa-masa perjuangan dulu, masa-masa muda, lagi pas Helsi ngerintis. Yang pasti buat ayah sutradara yang keren, yang asik, yang menyenangkan, semangat terus, berkarya terus. Ditunggu karya-karya berikutnya. Kalau nggak salah ayah juga pernah deh nyutradarain yang Helsi tulis senarionya di Trans TV, tapi apa ya, lupa judulnya. Mudah-mudahan nanti suatu hari bisa kerja bareng lagi, baik dalam bentuk penulisan skenario ataupun Helsi main gitu ya Ayah ya. Oke, buat Ayah sukses terus, selalu menjadi kedamaian buat semua orang. Sukses terus buat Ayah, salam sayang dari Helsi. Saya kenal sama Bang Mohan itu udah cukup lama. Udah puluhan tahun saya mengenal sosok Bang Mohan Mehra ini. Ya karena
kita sama-sama satu profesi kan, sama-sama komedian lawak, baik di TV maupun di panggung. Ya, saya kenal Bang Mohan sejak saya masih ABG sampai di usia yang sekarang ini. Walaupun kalau saya pribadi dibanding Bang Mohan, saya tetap ABG. Aku bernama Ginanjar. Ya, walaupun saya dan Bang Mohan sama-sama satu profesi sebagai komedian lawak ya, sebagai pemain sinetron komedi juga pada khususnya, tapi ada beberapa bidang seni lain yang saya tidak miliki, sementara Bang Mohan memiliki. Seperti Bang Mohan juga sebagai penulis naskah, khususnya naskah komedi, sedangkan saya cuma sebagai penulis buku gambar saja. Bang Mohan sebagai seorang wartawan, ya, beliau punya pengalaman sebagai wartawan, sedangkan saya juga wartawan, tapi wartawan di majalah dinding sekolahan doang. Juga Bang Mohan kita tahu adalah seorang sutradara juga, sedangkan saya hanya penggemar dan pecinta para daerah. Jadi saya menganggap bahwa Bang Mohan ini adalah seorang komedian yang punya kemampuan multi talentan juga ya, multi talenta ya, bisa menguasai beberapa bidang seni. Jadi banyak kebisaannya, segala bisa lah kalau dibilang ya. Walaupun ada satu yang Bang Mohan sampai saat ini belum bisa melakukannya, yaitu punya istri 2, 3, apalagi 4. Mudah-mudahan jangan ya Bang Mohan. Ya, saya sering banget barengan manggung dengan Bang Mohan, baik di acara-acara lawak, panggung-panggung lawak biasa maupun panggung-panggung lawak di acara religi, ya, panggung-panggung canda dan dakwah. Jadi saya dengan Bang Mohan ini sudah seringkali melakukan perjalanan canda dan dakwah di beberapa daerah, baik di Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. Di antaranya saya pernah barengan dengan Bang Mohan dalam acara canda dan dakwah, dipanggil oleh Kapolda Lampung, kemudian Raja Lampung ya. Waktu itu ada pengajian di rumahnya. Saya menemani Bang Mohan untuk tampil di acara canda dan dakwah, di acara pengajian di tempat beliau pada saat itu. Ya, beliau Bang Mohan ya, saya kenal juga sebagai seorang aktivis. Dia bukan saja di dunia seni, kalau di seni kan udah jelas aktif di Persatuan Artis Film Indonesia ya. Kemudian juga di PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, juga sebagai pengurus di Majelis Pengajian Pelawak. Juga Bang Mohan aktif juga sebagai pengurus di organisasi sosial penanggulangan bencana umpamanya dalam skup tingkat nasional, dan sudah seringkali diberikan tugas oleh kementerian mengunjungi dan membantu para korban-korban bencana alam di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi saya ucapkan selamat buat Bang Mohan. Semoga Bang Mohan tetap konsisten, komitmen dengan profesinya. Semoga bermanfaat bukan saja buat keluarga Bang Mohan, tapi juga buat para masyarakat Indonesia pada umumnya. Selamat Bang Mohan, terus berkarya dan jangan pernah bosan selama hayat masih dikandung badan. Selama hayat masih dikandung badan. Ya, oke, selamat Bang Mohan. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ginanjar. Assalamualaikum, saya Mat Derajat. Sangat mengapresiasi sekali untuk Ayah Karya. Beliau adalah sosok yang saya kenal, adalah seorang yang humble, sosok yang memberikan ilmu, memberikan sebuah rasa dalam bermain ya. Ketika waktu saya disutradari oleh beliau, banyak sekali ilmu yang didapat.
beliau bisa dijadikan juga sebagai kakak, sebagai abang ketika kita sedang di lokasi. Batasan selalu terjaga dan ada, tapi batasan itu dibikin humble, dibikin enjoy, dan dibikin enak. Maka saya juga punya satu kesan dari Ayah Karya ini adalah ketika saya waktu itu saat bermain di Polis 86, waktu itu saya dijuluki oleh Ayah Karya Jaja. Padahal saya hanya pemain harian yang saat itu tidak mungkin panjang, tapi beliau memberikan panjang saya main. Dan Ayah Karya, mudah-mudahan ayah selalu diberikan kesehatan. Semua yang dikerjakan olehmu itu membuat sampai pada hari ini saya terketuk. Dan saya adalah selalu kangen kepada ayah. Karena kebijakan yang ayah berikan ketika ayah menjadi seorang sutradara adalah bukan sebagai seorang sutradara yang otoriter, tapi sebagai sutradara yang selalu memberikan wawasan-wawasan kepada pemain-pemain. Ayah Karya adalah sosok yang hebat menurut saya, sosok yang bisa dijadikan acuan. Mudah-mudahan ayah sudah diberikan kesehatan, ayah sudah diberikan kemudahan dalam hal apapun. Sampai kemarin saya melihat ayah mentokohi ya, di salah satu sinetron, dan saya sangat kesima. Artinya ayah mau memerankan, sementara ayah seorang sutradara, tapi mau memerankan sebuah peran, dan peran yang dilakukan oleh ayah itu saya melihat sangat penting sekali. Ayah sehat selalu ya, karya ayah mudah-mudahan selalu diterima oleh masyarakat, dan mudah-mudahan adalah ayah sebagai idola saya yang bisa memberikan motivasi saya, memberikan hal-hal yang sekecil apapun untuk saya, untuk bisa saya jadikan paling tidak wawasan untuk saya ke depan. Ayah, salam hormat dari Mat Derajat, sehat selalu. Ayah Karya is the best. Karya ayah mudah-mudahan selalu diterima oleh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ayah sudah diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ayah, salam hormat dari saya. Terima kasih. Wassalam.